Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Rumah Gembira Online. Nah, pagi hari ini sebelum kakak mulai cerita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita siapkan hati, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Aku akan memimpin dan adik-adik bisa belajar mengaminkan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan dapati hati kami, juga dapati pikiran kami. Juga berikan kami sikap yang tepat untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga siapkan hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga setiap firman yang ditaburkan dapat berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, biasanya nih, kita itu akan mudah percaya pada segala sesuatu yang kita lihat dan juga kita dengar. Tapi nyatanya adik-adik, segala sesuatu yang bisa kita lihat dan dengar tersebut bukanlah sesuatu yang bisa kita percaya atau bukan tentu sesuatu yang benar adik-adik. Itulah yang terlihat pada berhala atau Baal adik-adik. Biasanya kita melihat sepertinya berhala ini bisa menolong kita. Biasanya berhala itu terlihat bisa menjadi sesuatu yang kita andalkan. Tapi ternyata tidak bisa adik-adik. Nah, inilah yang terjadi pada Raja Ahab dan juga rakyatnya. Bagaimana kisahnya? Yuk, dengerin cerita kakak hari ini. Jadi adik-adik, setelah 38 tahun Raja Asa memerintah di kerajaan Yehuda, di kerajaan Israel dinobatkan raja baru bernama Raja Ahab. Tapi sayangnya Raja Ahab ini seringkali menyakiti hati Tuhan adik-adik. Raja Ahab menikah dengan seorang wanita penyembah berhala atau Baal yang bernama Izebel. Nah, karena rasa cintanya kepada istrinya ini, Raja Ahab juga ikut menyembah Baal adik-adik dan menolak Tuhan yang hidup. Bahkan Raja Ahab pun ikut juga mendirikan kuil-kuil dan juga mesbah-mesbah untuk Baal adik-adik. Raja Ahab pun juga menggaji 450 orang untuk menjadi imam-imam untuk Baal. Kemudian Raja Ahab ini juga membiarkan istrinya ketika istrinya itu membunuh nabi-nabi dan juga imam-imam yang bekerja melayani Tuhan. Tidak hanya itu saja adik-adik, Raja Ahab juga mendirikan sebuah patung bernama Asyera dan ia menobatkan 400 orang menjadi imam-imam untuk Asyera adik-adik. Nah, oleh karena itulah Nabi Elia pun mendatangi Raja Ahab dan berkata kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Yuk kita bisa buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Nah adik-adik, maka terjadilah kemarau yang panjang. Sungai-sungai mulai mengering, kemudian mulai terjadi gagal panen, dan terjadilah bencana kelaparan di mana-mana adik-adik. Dan semakin giatnya Raja Ahab beserta dengan istri dan para rakyatnya menyembah Baal, semakin keringlah tanah tersebut adik-adik. Baal yang mereka sembah tidak bisa membantu mereka untuk menurunkan hujan. Baal yang mereka sembah tidak bisa menentang keputusan Tuhan yang hidup adik-adik.
Nah, karena bencana kelaparan inilah Nabi Elia tidak memiliki makanan. Tetapi Tuhan menjaga dan memelihara Nabi Elia. Setiap pagi dan sore Tuhan menyuruh burung-burung gagak untuk datang ke tempat Nabi Elia untuk membawakan roti dan juga daging. Sampai pada akhirnya sungai Kerit, yaitu sungai tempat di mana Nabi Elia tinggal, sungai itu mengering adik-adik. Dan saat sungai itu mengering, Tuhan menggunakan seorang janda dan juga seorang anaknya untuk memelihara Nabi Elia. Sang janda ini setiap hari membuat roti untuk mereka bertiga. Dan tepung di dalam tempayan dan juga minyak di dalam buli-buli mereka itu tidak pernah habis. Sebab Tuhan memelihara mereka. Setelah 3 tahun musim kering itu terjadi, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bertemu dengan Raja Ahab. Saat itu Raja Ahab beserta dengan kepala istananya yang bernama Obaja sedang pergi ke pelosok negeri untuk mencari rumput adik-adik. Nah, Raja Ahab pergi ke sana dan Obaja pergi ke sana. Dan saat itulah Nabi Elia bertemu dengan Obaja. Saat Obaja bertemu Nabi Elia, ia gugup dan kaget adik-adik. Kemudian Obaja berkata, "Engkaukah ini, hai Tuanku Elia?" Kemudian Elia menjawab, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada." Kemudian Obaja menjawab, "Bagaimana apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui? Raja Ahab pasti akan membunuh aku, karena dipikirnya aku berbohong. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam goa, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka?" Kemudian Elia menjawab, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepada Raja Ahab." Dan Obaja pun bergegas pergi. "Tuanku, tuanku Raja, Nabi Elia ingin bertemu dengan Raja." Kemudian Raja Ahab berkata, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Dan Elia menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab engkau telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Sebab itu, suruhlah seluruh orang Israel berkumpul di atas gunung Karmel. Dan juga nabi-nabi Baal yang ada 450 orang itu, dan nabi-nabi dari keluarga Asyera yang ada 400 orang itu yang menerima makan dari meja istana Izebel. Lalu Nabi Elia berkata, "Berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang? Kalau dia adalah Tuhan, ikutilah dia. Kalau dia adalah Baal, ikutilah dia." Lalu suasana hening dan tidak ada yang berani menjawab adik-adik. Lalu Nabi Elia kembali berkata, "Hanya aku di sini seorang yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal mereka nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang banyaknya. Namun baiklah, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan." Adik-adik, biarlah mereka memilih lembu jantan terlebih dahulu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api. Aku pun juga akan berlaku sama. Aku akan memilih lembu jantan yang satunya, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, dan tidak menaruh api terlebih dahulu. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku juga akan memanggil nama Tuhan. Barang siapa Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Kemudian adik-adik seluruh rakyat menjawab, "Baiklah demikian." Lalu Nabi Elia dengan tudingannya menyuruh nabi-nabi Baal untuk
memilih seekor lembu dan mengolah terlebih dahulu. Dan panggillah nama Allahmu, tetapi tidak boleh menaruh api. Adik-adik, nabi-nabi Baal mulai mengambil seekor lembu jantan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka mulai mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawab kami." Lalu suasana hening adik-adik. Lalu Nabi Elia kembali berkata, "Panggillah keras, bukankah dia Allahmu? Mungkin Allahmu sedang tertidur. Mungkin Allahmu sedang banyak urusan. Atau mungkin Allahmu sedang tidak terjaga." Lalu nabi-nabi Baal mulai berkata lebih keras adik-adik. Jawablah kami." Lalu adik-adik, nabi-nabi Baal mulai menoreh-noreh badan mereka dengan pedang dan tombak dari tubuh mereka hingga bercucuran darah. Lalu mereka melakukan hal demikian dari pagi sampai tengah hari. Lalu mereka mulai ada yang kerasukan, mulai ada yang berlaku aneh, tetapi tidak ada api yang menyambar ke atas kayu api mereka. Lalu setelah demikian Nabi Elia berkata, "Datanglah dekat kepadaku." Maka seluruh rakyat datang kepadanya. Lalu Nabi Elia mulai membangun mezbah yang telah diruntuhkan itu. Nabi Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah bagi nama Tuhan dan membangun suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih. Lalu Nabi Elia mulai menyusun potongan-potongan kayu, memotong-motong lembu, dan menaruh potongan-potongan lembu tersebut di atas kayu api. Lalu adik-adik, Nabi Elia kembali berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, lalu tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api." Setelah dituangkan hingga basah, Nabi Elia kembali berkata, "Tuangkanlah untuk kedua kalinya." Lalu mereka menuangkan untuk kedua kalinya sambil bertanya-tanya, "Bukankah ingin menyuruh Tuhan menyambar dengan api? Lalu mengapa diberi air? Bukankah api lebih sulit menyala jika dengan keadaan basah?" Lalu setelah dituangkan kedua kalinya dengan basah, Nabi Elia kembali berkata, "Tuangkanlah untuk ketiga kalinya." Lalu setelah dituangkan untuk ketiga kalinya, sampai air mengelilingi mezbah dan parit itu pun penuh dengan air. Kira-kira apakah api bisa menyambar mezbah tersebut? Lalu adik-adik, Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nabi Elia berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah kami, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Adik-adik, api turun dari langit dan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu-batu, dan tanah itu, bahkan air sampai habis. Lalu adik-adik, seluruh rakyat yang melihat kejadian itu, mereka sujud. Mereka berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Lalu Nabi Elia menyuruh untuk menangkap nabi-nabi Baal itu sampai tidak luput. Lalu Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal itu di sungai Kison. Lalu Nabi Baal menghadap Raja Ahab berkata, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Demikian adik-adik untuk firman hari ini.
Sebelum menutup, yuk kita sama-sama berdoa adik-adik. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan ajari kami menjadi seperti Nabi Elia yang terus bersandar kepada diri-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami terus mau bersandar pada diri-Mu dan hanya menyembah diri-Mu. Tuhan berkati diri kami dan hari-hari kami ke depan. Tuhan terima kasih. Amin. Amin. Nah, untuk hafal ayatnya ada di Yesaya pasal 57 ayat 13b. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Nah, demikian ya adik-adik untuk firman hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah adik-adik.